Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Di sini pada pertemuan pertama kita akan membahas tentang desain multimedia. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu tujuan dari pembelajaran berikut. Yang pertama kita mengetahui dulu apa itu pengertian dari komponen multimedia, menerapkan prinsip-prinsip dasar dari desain multimedia, lalu membuat karya desain multimedia sederhana. Nanti kita akan praktikum pada akhir pertemuan. Lalu kita berikutnya akan mengevaluasi karya prinsip desain berdasarkan apa yang nanti kita peroleh. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu multimedia. Multimedia itu gabungan teks, gambar, audio, video, dan animasi. Jadi multimedia itu merupakan gabungan dari teks, gambar, audio, video, dan animasi yang bertujuan untuk menyampaikan sesuatu dari tujuan tertentu. Antara lain itu multimedia bisa digunakan pada bidang pendidikan, hiburan, bisnis, promosi, dan lain-lain. Misal pada promosi bisnis itu kita biasanya menjumpai iklan-iklan pada TV ataupun pada iklan yang ada di sosial media. Berikutnya kita akan membahas tentang komponen multimedia. Komponen multimedia itu ada beberapa. Itu mungkin ada teks, ada gambar, ada audio, ada video, dan animasi. Untuk pada teks sendiri itu berbentuk tulisan yang tujuannya itu menyampaikan informasi secara konteks. Lalu ada gambar. Gambar di sini berupa visual statis. Itu merupakan foto ataupun grafik. Lalu berikutnya ada video. Pada video ini biasanya mengandung beberapa elemen, yaitu dari gambar sendiri seperti tadi gambar, ataupun bisa juga ada teks, dan bisa juga ada audio. Ya, gambar itu video itu biasanya merupakan bagiannya tuh kompleks dari komponen yang lainnya, karena bisa mencakup beberapa komponen lainnya seperti yang saya sebutkan tadi, ada teks, gambar, dan audio. Oke, berikutnya ada audio. Audio itu berupa narasi, efek suara, ataupun musik. Itu biasa digunakan pada video-video ataupun iklan-iklan yang tujuannya untuk mempengaruhi si target agar informasi yang disampaikan itu tersampaikan secara jelas. Lalu ada animasi. Animasi ini merupakan gambar bergerak digital. Oke, berikutnya kita masuk ke prinsip-prinsip desain. Pada prinsip-prinsip desain multimedia itu ada yang pertama simplicity atau kesederhanaan. Lalu ada balance, keseimbangan, alignment, kejajaran, kontras, repetition atau pengulangan, proximity, keterkaitan. Lalu ada typography atau tipografi. Di dalam multimedia itu juga ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan, yaitu adanya hak cipta dan etika. Untuk biasanya kan kita menggunakan konten-konten itu, kita lebih kadang tuh sering lupa untuk mengecek ya, apakah konten tersebut itu merupakan konten ilegal atau konten yang bebas hak cipta. Untuk etikanya sendiri, kita sebelum menggunakan konten ataupun menggunakan menggunakan overlay, mungkin bisa disebut overlay, dari beberapa platform yang mungkin
bisa disebut kita tidak tahu platform dari mana asal kita ambil. Nah itu tuh yang harus kita perhatikan, soalnya tuh kadang ada beberapa platform yang di situ tuh belum tentu sumber yang kita peroleh itu bebas hak cipta ataupun copyright. Jadi kita kalau menggunakan seperti itu bisa terkena pelanggaran karena kita menggunakan konten yang ilegal. Oke, selain itu untuk mengatasi masalah tersebut kita juga bisa menyantumkan sumber jika kita mengambil karya orang lain tersebut. Itu mungkin bisa pada seperti kita pada saat membuat PowerPoint ataupun penjelasan apa, kita nanti akan menampilkan sumber. Biasanya di bawah gambarnya kita akan berikan sumber untuk penjelasan ini tuh karya dari mana. Berikutnya itu untuk etika sendiri, kita harus menghindari konten provokatif dan menyesatkan. Nah, untuk pada konten berikut ini itu kita harus lebih lebih memperhatikan lagi bahwa konten itu apakah layak untuk ditampilkan ke publik ataupun tidak. Jadi sebisa mungkin kita menghasilkan konten itu yang tidak provokatif dan tidak menyesatkan. Oh ya, ini di sini ada beberapa sumber gratis, yaitu ada beberapa laman yang kita bisa dapatkan multimedia secara gratis ataupun bebas hak cipta. Itu yang pertama ada Pixellus, lalu ada Pixabay dan Canva. Berikutnya kita masuk pada aplikasi pendukung desain. Nah, yang saya tampilkan di sini itu rata-rata, bukan rata-rata sih, ada beberapa itu aplikasi mobile yang mungkin kita semua itu udah sering lihat gitu ya. Yang pertama itu ada Canva, itu desain grafis online. Itu aplikasi yang udah sering kita pakai pastinya. Canva juga itu cara pengoperasiannya sangatlah mudah karena di situ tuh banyak banget template ataupun karya-karya orang yang dijual bisa secara berbayar. Lalu berikutnya ada PowerPoint. PowerPoint ini biasanya kita menggunakan untuk presentasi multimedia. Seperti pada laman yang saya buat ini merupakan PowerPoint yang saya buat untuk presentasi hari ini. Lalu yang ketiga ada CapCut. CapCut ini juga pasti kita sudah sering ya teman-teman untuk menggunakannya. Karena di CapCut ini kan juga banyak kolaboratornya seperti aplikasi TikTok dan lain-lain. Pada saat teman-teman pernah itu nggak melihat pada saat kita scroll video, kita menemukan video TikTok yang di bawahnya tuh ada tulisan CapCut. Nah itu tuh biasanya ada template dari CapCut sendiri yang bisa langsung masuk ke aplikasi TikTok. Yang itu saling berhubungan lainnya ya. Nah itu tuh aplikasi yang sering banyak orang-orang itu gunakan di beberapa platform. Selanjutnya ada Adobe Premiere. Itu buat editor gambar online. Nah itu biasanya teman-teman yang sering edit, sering bikin poster ataupun apa di platform buat untuk PC, itu biasanya menggunakan Adobe Premiere. Jadi mungkin lebih sering kedengar gitu ya buat orang-orang yang mungkin sering edit. Berikutnya ada Stretch. Itu merupakan platform animasi edukatif. Itu setahu saya itu bisa pengoperasiannya itu tidak seribet aplikasi yang lain. Jadi kita mudah lah intinya buat menggunakan aplikasi tersebut. Oke, lalu ada penjelasan multimedia. Oke, dari sekian tadi yang saya jelaskan itu mungkin dapat disimpulkan bahwa multimedia itu merupakan media yang menggabungkan berbagai bentuk konten seperti teks, audio, gambar, animasi, dan video.
Lalu tujuan dari multimedia itu untuk menyampaikan pesan secara lebih menarik dan mudah dipahami. Lalu multimedia juga banyak digunakan dalam pendidikan, hiburan, periklanan, dan komunikasi digital. Contohnya, video pembelajaran, infografis, animasi edukatif, dan lain semacamnya. Oke, ini ada contoh prinsip desain. Mungkin bisa di breakdown untuk contoh visualisasi prinsip desainnya. Untuk saya mengambil dari poster match antara timnas Indonesia dengan timnas Filipina. Di sini kita bisa melihat keseimbangan ya. Apa yang dimaksud keseimbangan itu? Kita bisa melihat dari atas sendiri. Atas ini kita bisa melihat karakter dari seseorang, dan di bawahnya kita ada melihat tulisan Indonesia yang sangat menjorok ke bawah. Nah, ini bisa kita sebut sebagai keseimbangan karena kan atas dan bawah akan terasa balance gitu antara tengah-tengah pada pemain timnas tersebut. Lalu kita masuk ke kontras. Kontras ini kita bisa lihat untuk warnanya ini menggunakan full merah karena pada temanya ini kita menggunakan warna merah putih. Kita bisa lihat di situ untuk seperti warna lapangan dengan warna bayangan pada dalam stadion ini berwarna menyatu ya. Jadi ini yang disebut kontras. Semua warna yang ditampilkan atau yang disajikan itu selaras. Lalu ada penjajaran. Penjajaran ini tentang, bisa kita lihat di sini lebih menonjolnya tentang layouting ya. Jadi di sini ada di kiri itu ada tulisan next match, lalu di kanan ada informasi lebih detailnya, lalu di bawah itu ada tulisan Indonesia. Dan ini penggunaan layouting ini sebenarnya sangat penting untuk menampilkan estetika pada desain yang akan kita buat. Oke, mungkin kita langsung saja ke manfaatnya, manfaat multimedia. Pada manfaat multimedia itu ada beberapa aspek, yaitu ada 4. Yang pertama ada membantu menyampaikan informasi secara menarik. Yang kedua, mempermudah memahami konsep abstrak, lalu menumbuhkan kreativitas siswa dan meningkatkan partisipasi dan motivasi belajar. Nah, untuk tugas praktikum kali ini kita membuat poster digital bertema hemat energi, yaitu kalian bisa menggunakan aplikasinya itu seperti Canva ataupun PowerPoint atau aplikasi lainnya yang kita bisa gitu. Jadi saya tidak mengharuskan buat aplikasi buat posternya itu di sini gitu. Jadi kalian bisa berkreasi di aplikasi yang mungkin udah kalian tuh istilahnya paham gitu cara menggunakannya. Lalu ya jangan lupa memperhatikan prinsip-prinsip desainnya ya. Yang saya jelaskan tadi ada kontras, kesederhanaan, dan keterbacaan agar menambah kesan estetik. Oke, mungkin sekian untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kata-kata yang kurang mengenakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.